Supreme Martial God Technique. Bab 2981 menyerang seni bela diri yang diwarisi dari Taoisme. Cahaya matahari yang terik. Raungan keras keluar dari mulut Xiaolin. Dia sebenarnya menolak. Ini adalah metode serangan milik warisan Tao dari Sekte Xiaoyang. Ini hanya lebih kuat dari seni bela diri Tao biasa. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, Xiaolin tidak menggunakan ilmu bela diri Tao miliknya, melainkan langsung menggunakan metode serangan yang diterimanya dan diwarisi dari tradisi Tao. Omong-omong, Xiaolin benar-benar diberkati. Kekuatan tempur aslinya mungkin jauh lebih tinggi daripada Nikun. Bahkan mengesampingkan manik-manik Mang hari itu. Xiaolin memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi, seni bela diri ofensif, dan seni bela diri yang melahap hati yang sangat mendukung. Penambahan kemampuan ini tidak dapat sepenuhnya dikompensasi oleh ledakan pamungkas Nikun. Dan jurus ini juga merupakan jurus terkuat Xiaolin dalam hal kekuatan serangan, kecuali Mutiara Tianmang. Terlihat saat ini, Xiaolin benar-benar panik. Di atas kehampaan, yang bisa kulihat hanyalah cahaya matahari yang terang dan menyilaukan, menutupi langit. Garis cahaya terhubung ke langit, dan dari pisau panjang di tangan Xiaolin, pilar cahaya kecil setebal jari bersinar, terhubung dengan matahari yang cerah dan menyilaukan di kehampaan. Garis terang ini seperti kabel penghubung yang digunakan Xiaolin untuk mengendalikan cerahnya matahari. Saat Xiaolin melambaikan tangannya, terik matahari juga turun dari langit. Cahaya menutupi langit, dan itu sangat menakutkan. Seolah segala sesuatu di sekitarnya akan dihancurkan oleh cahaya ini. Pada saat ini, serangan kekuatan gelap yang melanda jalan reinkarnasi hidup dan mati, seperti binatang raksasa dari alam liar, sepertinya menghilang di bawah sinar matahari yang cerah. Namun, inilah kekuatan reinkarnasi hidup dan mati, bagaimana bisa dikalahkan dengan mudah? Benar, kedua kekuatan penyerang saling bentrok. Dan semua orang di sekitarnya benar-benar siap untuk tidak terpengaruh oleh sisa kekuatan. Selalu bersiap untuk mundur. Namun hasil dari ledakan ganda ini secara tak terduga jauh melebihi ekspektasi semua orang. Sebenarnya tidak ada suara yang keluar, dan bahkan lebih tidak biasa lagi melihat akibat dari pemboman seperti yang terjadi pada kekuatan biasa. Saya hanya bisa melihat momen ketika cahaya matahari yang terang dan terik, yang semula menutupi langit dan matahari, menyentuh kekuatan gelap reinkarnasi hidup dan mati. Rasanya seperti ayam bertemu harimau. Tidak peduli seberapa flamboyan, cantik, atau mencoloknya ayam ini pada awalnya. Namun pada saat konfrontasi nyata dengan harimau, ia akan segera menampakkan sifat aslinya. Hilang. Terlihat dengan mata telanjang, kecepatannya sangat cepat. Sinar matahari yang terik yang tersebar di sekelilingnya dengan cepat menghilang dalam sekejap. Kemana perginya cahaya itu? Tidak ada keraguan bahwa dia terserap oleh reinkarnasi hidup dan mati. Tidak ada suara, tidak ada dampaknya. Kekuatan gelap itu, meski tidak terlihat besar. Tapi mulutnya yang seperti binatang terbuka sedikit, menyerap semua kekuatan terik matahari dan menghilangkannya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, semuanya sudah berakhir. Tunggu sampai semua orang bereaksi lalu lihat Xiaolin. Suatu saat, ada pedang panjang di dada Xiaolin. Itu adalah pedang tiga arah Wu Yun. Pedang panjang itu menembus seluruh dada Xiaolin. Agar tidak meninggalkan alasan apapun bagi orang lain, Wu Yun membiarkan pedangnya dengan cerdik menghindari titik vitalnya. Itu hanya menghancurkan semua meridian yang terhubung di sekitar hati Xiaolin. Benar, meridian Xiaolin semuanya terpotong oleh pedang tiga jalan Wu Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Tidak ada yang tahu bagaimana Wu Yun melakukannya. Baru saja, mereka dikejutkan sejenak oleh pemandangan di depan mereka. Tapi mereka hanya ketakutan, tapi tidak buta. Reaksinya mungkin sedikit lamban, tapi penglihatannya masih baik-baik saja. Jika mereka melihatnya, mereka pasti tidak akan memperhatikan apapun. Tapi mereka tidak melihat apa-apa, yang mereka lihat hanyalah pedang tiga arah Wu Yun yang dimasukkan ke dada Xiaolin. Mungkin tidak ada yang akan mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan pria parubaya yang agung di platform tinggi yang menyaksikan pertempuran tidak melihat apapun. Dia juga tidak melihat bagaimana Wu Yun memasukkan pedang ke dada Xiaolin. Perasaan ini seperti Wu Yun memiliki kemampuan mengunci waktu. Tadi, waktu terhalang dan pandangan semua orang terhalang. Kemudian, pedang dimasukkan ke dada Xiaolin, dan pergerakan waktu dipulihkan. Meskipun ini terdengar mustahil, apakah ada cara lain untuk memikirkannya? Dan jika ada yang tahu apa yang terjadi, mungkin hanya Wu Yun sendiri yang tahu. Bukan berarti waktunya terkunci seperti dugaan orang awam. Jika ia bisa mengunci waktu, maka Wu Yun bisa dikatakan menguasai kekuatan ruang dan waktu di atas kekuatan ruang. Ini adalah sesuatu yang Wu Yun, yang bahkan tidak memiliki kendali atas kekuatan luar angkasa, dapat melakukan ini pada tahap ini. Adapun cara dia melakukannya, tentu saja, dia harus bergantung pada reinkarnasi hidup dan mati. Setelah reinkarnasi hidup dan mati sebelumnya melahap gerbang neraka, itu meningkat pesat.
Dan Wu Yun menjadi semakin nyaman dalam mengendalikan reinkarnasi hidup dan mati. Dengan kata lain, sekarang reinkarnasi hidup dan mati ada di tangan Wu Yun, itu jauh lebih kuat. Namun, yang kuat bukanlah reinkarnasi hidup dan mati itu sendiri. Sebaliknya, itu berarti Wu Yun memahaminya dengan lebih baik dan tahu bagaimana menggunakan kekuatannya yang lebih kuat. Adegan tadi seperti ini. Wu Yun menggunakan serangan jalan reinkarnasi hidup dan mati untuk menyembunyikan pedang dari 3 jalur. Orang luar tidak bisa melihatnya, hanya Wu Yun yang mengetahuinya. Dan 3 pedang yang tersembunyi di dalamnya dapat direalisasikan kapan saja dan diubah menjadi serangan. Bab 2982 Saya ingin keduanya yang pertama. Wu Yun melakukannya dengan cara ini. Setelah dia menyerap kekuatan terik matahari, saat dia bersentuhan dengan tubuh Xiaolin, dia mewujudkan 3 pedang yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah adegan di mana pedang panjang tiba-tiba muncul dan dimasukkan ke dalam dada Xiaolin. Jika tidak, Wu Yun tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Namun, hal ini tidak penting. Dengan tusukan pedang ini, Xiaolin menjadi cacat total. Semua kekuatan yang sebelumnya menyelimuti dirinya menghilang dalam sekejap. Dan Xiaolin juga terjatuh ke tanah. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan lebih buruk dari Nikun. Melangkah maju dengan cepat, Wu Yun menghunus pedang 3 arah yang masih tertancap di dada Xiaolin. Dengan pemikiran di benaknya, pedang 3 jalur ditarik ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengambil mutiara Tianmang dari sisi Xiaolin, melihatnya sejenak, dan segera memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Ini adalah pialanya, dan tentu saja itu miliknya. Jalur reinkarnasi hidup dan mati, serta kemampuan eksternal lainnya, semuanya terserap ke dalam tubuh. Di panggung kompetisi, ketenangan sebelumnya kembali pulih. Sudah berakhir. Sebuah suara bersahaja datang dari platform kompetisi. Wu Yunlah yang berbicara. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, santai, seolah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Manusia seutuhnya memberi orang rasa keterpisahan dari dunia. Tidak ada yang berbicara, semua mata tertuju padanya, semua orang sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Wu Yun, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara. Semua ini berubah terlalu cepat dan terlalu aneh. Itu hanya perasaan yang aneh. Chong Xiaolin berkuasa, Chong Wu Yun tertindas dan jatuh ke tanah di ambang kematian. Sampai kemampuan untuk melindungi penguasa reinkarnasi kehidupan dan kematian diaktifkan, dan kemudian serangan balik mendadak pada saat ini. Semuanya seperti mimpi, memberikan perasaan yang sangat tidak nyata. Tidak ada yang tahu bagaimana Wu Yun melakukannya. Keadaan hampir mati sebelumnya tampaknya tidak berdampak apapun pada Wu Yun. Setidaknya, saat ini, dia tidak terlihat terluka sama sekali. Penontonnya, terutama Nizibai dan Xiao Dian. Tentu saja, orang kuncinya saat ini adalah Xiao Dian. Seluruh tubuhnya seperti tumpukan kayu, terpaku di sana, tidak bergerak, dengan ekspresi kusam dan mata kusam. Aku khawatir, hatinya sudah dipenuhi penyesalan yang tiada habisnya. Awalnya, setelah menyaksikan situasi tragis Nikun dengan matanya sendiri, dia sudah berencana untuk berhenti, atau berhenti sementara, agar tidak memprovokasi Wu Yun. Tapi Nizibai baru saja menyeretnya ke bawah. Meskipun dikatakan bahwa itu mengorbankan mutiara Tianmang milik separuh lainnya, yang sangat berharga dan membuatnya serakah. Tapi hasil saat ini benar-benar tidak bisa diterima olehnya. Dan dia bahkan lebih tidak bisa memahaminya, dan mungkin dia tidak akan pernah tahu bagaimana Wu Yun mematahkan penindasan mutiara Tianmang selama sisa hidupnya. Dan bagaimana reinkarnasi hidup dan mati mencapai pembunuhan balasan. Bahkan mutiara Tianmang yang dia peroleh dengan segala cara jatuh ke tangan Wu Yun. Dapat dikatakan seluruh tempat itu kosong. Wu Yun menang. Wu Yun memenangkan 2 pertarungan ini. Tiba-tiba, seruan tanpa suara datang dari platform kompetisi, itu adalah Tao Baifeng. Mungkin tidak ada yang mengira bahwa Tao Baifeng akan menjadi orang pertama yang bereaksi dari keadaan seperti itu. Tentu saja, ini bukan karena Tao Baifeng begitu kuat. Itu adalah pria parubaya yang agung di platform tinggi yang mengerahkan kekuatan di belakang punggungnya, menyebabkan Tao Baifeng bangun pagi-pagi. Hal ini memungkinkan dia untuk segera mengumumkan hasilnya. Dan dengan pengumumannya, seluruh tempat langsung mendidih. Suara diskusi tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sikap mereka terhadap Wu Yun, dan bahkan terhadap Sekte Dao Wang, telah berubah 360 derajat. Mereka tidak lagi membenci Wu Yun dan Sekte Dao Wang. Saya bahkan sudah mulai beribadah dan memuja. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan itu benar-benar universal. Selama Anda berada di dunia kultivasi, kemanapun Anda pergi, tidak akan ada pengecualian. Sebelumnya, karena generasi muda dari Sekte Dao Wang telah lemah selama bertahun-tahun, dan karena Wang Tong melakukan sesuatu yang menyinggung semua orang dan semua kekuatan memadati Sekte Dao Wang dan ingin menghancurkan Sekte Dao Wang. Dia juga ingin membunuh Wu Yun. Sekarang,
Karena kekuatan Wu Yun dan keunikan Wu Yun, semua orang langsung mengubah pandangan mereka terhadap Sekte Dao Wang. Dari keinginan awal untuk membunuh, kini berubah menjadi pemujaan dan kekaguman. Dapat dilihat bahwa kata kekuatan ini benar-benar lebih kuat daripada cara mewah apapun. Faktanya, perubahan pandangan semua orang terhadap Wu Yun hanya karena dua pertempuran hari ini. Nikun dihapuskan satu kali, dan Xiaolin dihapuskan satu kali. Dua jenius terkuat di wilayah tingkat menengah dikalahkan di tangan Wu Yun. Siapa lagi yang berani berbeda pendapat, dan siapa lagi yang berani membangkang? Orang nomor satu di generasi muda tidak lain adalah Wu Yun. Terlebih lagi, dia berdiri dengan mantap dengan postur yang jauh melebihi Nikun dan Xiaolin. Tuan Xiaodian, bukankah kamu sama pelupanya dengan Ni itu? Melihat keterlambatan Xiaodian dalam berbicara, Wu Yun mengingatkannya dengan bercanda. Penuh olok-olok. Namun, Xiaodian ini sepertinya mengetahui keadaan saat ini lebih baik daripada Ni Zibai. Saat ini, dia tidak berani membangkang atau mengakui kesalahannya. Jika dia berani, maka Xiao Yangzong mungkin telah berakhir. Pria parubaya yang agung itu akan membunuhnya kapan saja. Saya bersedia mengaku kalah. Anda bisa masuk kapan saja ke tanah harta karun warisan Sekte Xiao yang saya. Mungkin dia cukup tidak puas dengan kata-katanya, tapi dia tetap mengatakannya. Wu Yun mengangguk gembira, lalu berbalik untuk melihat Ni Zibai. Dia mengakuinya, tapi bagaimana denganmu? Aku, Ni Zibai mengertakkan gigi dengan wajah penuh keengganan, tapi ragu untuk berbicara. Masih banyak yang ingin dia katakan, dia ingin marah, bahkan ingin membunuh seseorang. Namun setelah beberapa saat, dia masih belum berani memberontak lagi. Dia menahan rasa sakit dan mengangguk menerima. Melihat Xiaodian menyuruh Wu Yun untuk pergi ke Sekte Ekstrim kapan saja dan mengambil teknik rahasia unik Sekte Ekstrim. Haha, bagus sekali. Lalu, ketika konferensi 5 Sekte selesai, saya akan pergi ke dua Sekte Anda satu persatu. Wu Yun berkata dengan sangat gembira, tetapi dengan nada main-main yang tiada henti. Bukan karena Wu Yun sombong atau berpuas diri. Hanya karena kedua orang ini pantas mendapatkannya. Adapun hal selanjutnya, Wu Yun tidak ingin membuang waktu. Dia menoleh dan menatap semua orang yang hadir. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa selingan telah berakhir. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan kompetisi normal 5 sekte. Tetapi saya tidak ingin membuang waktu dengan Anda. Saya ingin tempat pertama secara individu dan tempat pertama sebagai tim untuk Dao Sekte Wang. Tentu saja, Anda bisa merasa tidak puas, atau Anda bisa menantang saya. Jika ada yang berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memenangkan dua kemenangan pertama ini untuk Sekte Dao Wang, Anda bisa naik ke panggung sekarang. Percaya diri, sombong, 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 mengabaikan semua orang. Kata-kata ini menyoroti sikap dan profil tinggi Wu Yun saat ini. Kita telah mencapai titik ini, dan tidak ada yang perlu dipura-pura. Saya di sini, dan saya luar biasa. Siapapun yang tidak puas, majulah. Bab 2983 tidak ada yang menerima tantangan. Saya mendengar kata-kata Wu Yun. Semuanya, lihat saya dan saya lihat Anda, terutama kontestan lain di 4 dari 5 balapan lainnya. Masing-masing dari mereka menunjukkan rasa takut. Saat ini, siapa yang berani naik? Nasib Nikun dan Xiaolin tergambar jelas di benak mereka, bahkan dengan kepala besi, mereka tidak berani mendorong. Terlebih lagi, kepala mereka tidak terbuat dari besi. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang naik ke panggung. Bahkan tidak ada seorang pun yang berbicara di antara penonton. Satu demi satu, mereka menatap Wu Yun dengan tatapan kosong, mungkin ada di antara mereka yang merasa tidak puas dan tidak puas. Tetapi bahkan orang-orang yang tidak puas dan tidak puas pun demikian. Saya hanya berani menyembunyikannya di dalam hati dan diam-diam memiliki emosi ini. Belum lagi meminta mereka mengatakannya, bahkan membiarkan mereka menunjukkannya di wajah, mereka tidak punya keberanian. Karena belum ada yang menerima tantangan ini, dalam kompetisi 5 sekte ini, Wu Yun menjadi yang pertama dalam pertarungan tunggal, dan dalam pertarungan tim, Wu Yun juga menjadi yang pertama, dan Sekte Dao Wang memenangkan tempat pertama di kedua kategori ini. Kompetisi 5 sekte. Semuanya, ini adalah hasil cemerlang yang sudah lama tidak terlihat sejak kota Luosheng mengadakan kompetisi 5 sekte. Kami bahkan berpikir akan sulit untuk mendapatkan dua yang pertama di sekte yang sama lagi. Tanpa diduga, karena kemunculan Wu Yun, Sekte Dao Wang telah mencapai ini. Selanjutnya, mari kita bersorak untuk Sekte Dao Wang dan Wu Yun. Pembicaranya adalah Tao Baifeng. Saya harus mengatakan bahwa Tao Baifeng sangat berpengetahuan tentang masalah terkini. Melihat tidak ada yang menjawab perkataan Wu Yun, dia segera mengumumkan hasilnya. Dengan cara ini, pertama, dapat meringankan rasa malu sekte lain. Kedua, juga dapat bermanfaat untuk menjilat Wu Yun dan Sekte Dao Wang. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu.
Di platform tinggi, pria parubaya yang agung itu mengangguk kegirangan. Di antara penonton, kecuali orang-orang dari 4 sekte lainnya, ekspresi mereka sedikit jelek. Orang-orang dari kekuatan lain sepertinya telah melupakan pemikiran mereka sebelumnya untuk membunuh Wu Yun dan sekte Dao Wang. Satu demi satu, mereka juga mulai bersorak bersama Bai Feng. Adapun orang-orang dari sekte Dao Wang, terutama Wang Tong, dia merasa ingin menangis kegirangan saat ini. Mungkin, dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun benar-benar bisa melakukan semua ini dan membawa sekte Dao Wang kembali ke kejayaannya, dan bahkan mencapai hasil yang lebih cemerlang daripada di masa kejayaannya. Yue Yiren, ekspresinya agak rumit. Ada tawa, air mata, kebahagiaan, dan kegembiraan, bahkan mungkin dia sendiri tidak tahu emosi batin seperti apa yang dia rasakan saat ini. Namun, kini hanya yang pertama yang dipilih. Berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bagaimana seharusnya kata benda ini ditetapkan? Terus bertarung. Kalau dipikir-pikir, setelah hal seperti ini terjadi, tidak ada seorang pun yang berminat untuk terus bertarung. Oleh karena itu, berdasarkan kekuatan yang ada, peringkatnya adalah sebagai berikut. Peng Yuzong yang tidak pernah terlibat perseteruan tersebut menduduki peringkat kedua dalam keberhasilan karena murid-muridnya tidak mengalami kerugian apapun. Tempat ketiga dan keempat diikat oleh Sekte Ekstrim dan Sekte Xiaoyang. Dengan kata lain, kedua sekte ini tidak ada perbedaan, siapa yang ingin menempatkan mereka pada urutan pertama, dan bukan yang terakhir. Dan yang terakhir, tidak diragukan lagi, adalah Sekte Lohua. Namun, Sekte Lohua telah dihapus dari 5 sekte oleh pria parubaya yang agung, dan Hua Fu juga telah meninggal. Oleh karena itu, tempat kelima ini mungkin dihitung atau tidak. Adapun hadiah tempat pertama, Wu Yun seharusnya menerimanya. Tapi tidak ada yang menyebutkannya, dan Wu Yun juga tidak menyebutkannya, karena dia tidak menginginkannya sama sekali. Hadiah itu awalnya disiapkan oleh 5 sekte sendiri, tidak ada aturannya, mereka bisa menyiapkan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Wu Yun berharap, kecuali sekte Raja Dao, sekte lain tidak akan menemukan apapun yang dapat menarik perhatian mereka. Lebih baik tidak melakukannya. Bagaimanapun, perjalanan ini sangat berharga. Dengan metode budidaya rahasia dari sekte ekstrim dan warisan dari sekte Xiaoyang, ini jauh lebih baik daripada apa yang disebut hadiah apapun. Sekarang setelah selesai, saatnya semua orang naik panggung. Bergembiralah ketika tiba waktunya untuk bersorak, bersedihlah ketika tiba waktunya untuk bersedih, dan kumpulkan jenazah ketika tiba waktunya untuk mengumpulkannya. Meskipun tidak ada mayat yang bisa dikumpulkan. Tapi Nikun dan Xiaolin, dalam keadaan ini, juga benar-benar terhapuskan. Selama sisa hidup mereka, hidup akan lebih menyakitkan daripada kematian. Adapun Wu Yun, Yue Yi dan Wang Tong segera bergegas ke panggung untuk merayakan Wu Yun dan Sekte Dao Wang. Selain mereka, beberapa orang dari kekuatan lain juga naik ke panggung dengan kepala tertunduk, mencoba mendekati Wu Yun, berharap bisa lebih dekat. Namun, Wu Yun pusing saat melihat adegan ini. Dia segera meraih Yue Yi dan Wang Tong, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pria parubaya yang agung di platform tinggi, buru-buru kembali ke tempat tinggal mereka di kota Luosheng. Melihat Wu Yun pergi dengan tergesa-gesa, semua orang yang menunggu tidak berdaya. Lagi pula, jika Anda ingin menjilat seseorang, Anda tidak bisa mengikuti mereka ke tempat tinggalnya ketika mereka jelas-jelas tidak ingin berkomunikasi, bukan? Adapun selanjutnya adalah tentang pencapaian gemilang Wu Yun dalam pertempuran hari ini. Meski tidak perlu melakukan publisitas sama sekali, masalah ini sudah menyebar. Namun beberapa orang terus bernyanyi, dan perbuatan Wu Yun menjadi semakin jelas. Menurut tren ini, diperkirakan dalam 10,5 hari lagi, Wu Yun akan menjadi sosok seperti dewa. Tentu saja, Wu Yun tidak terlalu peduli tentang orang seperti apa dia yang dikabarkan. Adapun Wu Yun, yang telah kembali ke kediamannya, lingkungan sekitarnya akhirnya sunyi, dan dia bahkan tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di luar. Aku hanya tidak menyangka hanya 1/4 jam setelah Wu Yun kembali ke kediamannya. Kami tiba-tiba menyambut tamu terhormat. Bab 2984 variabel lain. Tamu terhormat ini seharusnya tidak datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Tapi dia tetap datang. Ya, tamu terhormat ini adalah pria parubaya yang agung dari kalangan atas. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Anda datang ke tempat tinggal sederhana ini, dan saya minta maaf karena berada begitu jauh dari Anda. Ketika Wang Tong melihat pria parubaya yang agung itu, dia sangat gembira dan memberi hormat berulang kali. Kemudian, Wu Yun dan Yue Yiren juga melangkah maju dan membungkuk. Tidak harus seperti ini, anak kecil, aku di sini untuk mencarimu. Pria parubaya yang agung itu cukup ceria dan menjelaskan tujuannya secara langsung. Mencari saya. Mengapa Anda mencari saya, Tuan? Meskipun Wu Yun sudah menebaknya, dia tetap bertanya.
Kalian semua keluar dulu. Saya akan berbicara dengan si kecil Wu Yun ini tentang sesuatu. Pria parubaya yang bermartabat itu melambaikan tangannya dan berkata. Di dalam kamar, ada Wu Yun, Yue Yiren dan Wang Tong. Jelas sekali, mereka membiarkan Yue Yi dan Wang Tong keluar. Wang Tong tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa, tapi Yue Yiren sedikit tidak puas. Namun karena tidak ada niat buruk dan memang memiliki senioritas yang tinggi, maka pada saat pertandingan, meski jelas tidak membantu, ia banyak membantu, setelah beberapa saat ia pun keluar ruangan. Senior, aku bertanya-tanya mengapa kamu mencariku. Wu Yun berkata dengan hormat. Pada awalnya, Wu Yun berpikir bahwa pria parubaya yang agung ini menyukai bakatnya dan ingin memenangkan hatinya sekarang. Namun tampaknya tidak demikian. Jika demikian, tidak perlu membiarkan dua orang lainnya keluar sama sekali, katakan saja. Di dalam kamar, saya melihat pria parubaya yang agung menatap Wu Yun dengan mata yang rumit, dia menatapnya sebentar, lalu perlahan berjalan ke kursi kayu di sampingnya dan duduk. Dia menghela nafas samar-samar, lalu berkata perlahan. Apakah kamu bersedia membantu kami? Bantuan, ulang Wu Yun, dia sedikit bingung. Apa kekuatannya? Dengan kata lain, kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan pria parubaya yang agung ini, dan dia bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan satu jari. Di area level atas, pasti ada lebih banyak karakter, bahkan lebih kuat dari pria parubaya yang agung. Pekerjaan apa yang Anda ingin dia lakukan? Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu sesuatu yang bahkan negara adidaya di wilayah superior tidak bisa tangani? Sebenarnya aku sudah menebaknya, dan aku baru saja menebaknya, kamu berasal dari masa depan, kamu bukan dari kami, jadi kamu juga harus tahu bahwa pesawat Dewa Super, atau seluruh dunia kita, akan dihancurkan. Oh, Wu Yun tercengang. Kata-kata parubaya yang agung ini benar-benar membuatnya tercengang. Kalimat ini mengungkapkan terlalu banyak informasi. Ada yang dangkal, dan ada pula yang tersirat. Bahkan informasi di permukaan ini mengejutkan Wu Yun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria parubaya yang agung ini benar-benar mengetahui fakta bahwa dia telah melakukan perjalanan dari dunia masa depan. Tapi bagaimana dia tahu? Seorang nabi. Terlebih lagi, pria parubaya yang agung ini bahkan tahu bahwa dunia ini akan segera dihancurkan. Ini juga benar. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Terlebih lagi, jika pria parubaya yang agung ini mengetahui hal ini, apakah itu berarti semua orang berkuasa di wilayah atas alam Dewa Super mengetahuinya? Senior, karena kamu mengatakan itu, kamu pasti punya alasan, dan aku tidak akan keras kepala padamu. Memang, seperti yang kamu katakan, aku memang datang dari dunia masa depan karena beberapa keadaan yang tidak terduga. Tapi aku masih ingin bertanya, bagaimana kamu melihatnya? Untuk menghilangkan keraguan di hatinya, Wu Yun tetap menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Jika dia tidak bertanya, Wu Yun merasa dia mungkin mati lemas. Aneh sekali. Namun, pria parubaya yang bermartabat ini sepertinya tidak ingin mengatakannya dengan jelas. Terlebih lagi, ekspresi pria parubaya yang agung pada saat ini berubah sedikit aneh. Mungkin, dia benar-benar baru saja menebak beberapa petunjuk, dan hanya setelah Wu Yun memastikannya, dia benar-benar yakin dengan tebakannya. Namun dia tidak banyak bicara mengenai hal itu. Setelah merenung sejenak, dia hanya mendengar desahannya. Kebanyakan hal di dunia ini memiliki takdir. Selama kamu memahami takdir, tidak sulit untuk mengetahui masa lalu dan masa kini, serta memahami masa depan. Tetapi ada juga beberapa hal yang tidak dapat dipahami, selain takdir. Misalnya, kamu adalah variabel. Penampilanmu mungkin mengubah dunia kita. Tentu saja, itu mungkin tidak mengubah apapun. Datanglah hari ini. Aku tidak akan banyak bicara. Aku hanya ingin kamu memberitahuku dengan tulus. Apakah kamu bersedia membantu kami? Kata-kata ini memaksa Wu Yun untuk pergi. Saya tidak menjelaskan apapun, tetapi Anda masih punya nyali untuk menyetujui keinginan saya. Tentu saja, pria parubaya yang agung ini tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Wu Yun pasti setuju. Tapi sekarang setelah pembicaraan sampai pada hal ini, jika Wu Yun menolak, sepertinya akan sulit baginya untuk mengatakan ini. Tapi Wu Yun benar-benar tidak mengerti mengapa dia membutuhkan bantuannya. Kenapa dia menjadi variabel ini lagi? Saya masih ingat adegan ketika saya pertama kali datang ke dunia ini dan bertemu orang-orang dari klan Sengtian dan ras lain yang bersembunyi di dunia bawah. Pada saat itu, baik klan Sengtian maupun orang-orang di dunia bawah menganggap Wu Yun sebagai eksistensi variabel yang dapat mengubah seluruh dunia. Terutama masyarakat di Netherworld yang menganggap Wu Yun sebagai yang terpilih, bahkan hampir memujanya. Oke, untuk mengambil langkah mundur, itu bisa dimengerti. Tapi bagaimana sekarang? Ini adalah masa lalu yang sudah lama hilang. Dunia yang sudah lama hancur dan tidak ada lagi, dan semua orang di dalamnya mungkin sudah lama mati. Mengapa mereka menganggap Wu Yun sebagai variabel yang bisa menyelamatkan mereka?
Mungkin pria parubaya yang agung ini tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia membutuhkan Wu Yun untuk menyelamatkannya, tetapi hanya mengatakan bahwa dia ingin membantu. Tapi di luar apa yang dia katakan, yang dia maksud jelas adalah Wu Yun adalah penyelamat mereka. Ini juga aneh. Kemanapun saya pergi, sayalah yang terpilih, penyelamat, dan variabel. Apakah semua ini hanya tebakan acak mereka, atau sesuatu yang telah terjadi? Tiba-tiba, memikirkan hal ini, pikiran Wu Yun tiba-tiba berubah. Ekspresinya juga sedikit berubah. Karena dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kenapa dia ada di sini? Itu karena orang luar, yang disebut orang yang bertanggung jawab atas surga, mengirimnya masuk. Dan setelah dia diutus, kemanapun dia pergi, dialah yang terpilih dan menjadi variabel. Mungkinkah semua yang ada di sini juga disebut roda keberuntungan, yang telah diukir dan menjadi bagian dari lintasan hidupku? Tetapi mengapa mereka melakukan ini? Apakah itu untuk membuatku marah? Aku menggunakan peluang ini untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Atau mungkin ada arti lain di dalamnya. Bab 2985 Rencana Kasar. Pikiran Wu Yun berubah dengan cepat. Dia memikirkan banyak hal dan hubungan antar berbagai hal, tetapi ini semua hanyalah spekulasi ilusi dan tampaknya sangat nyata. Itu benar dan salah, dan sulit untuk mengatakan kebenaran dari kebenaran. Segera, Wu Yun membuang pikiran membosankan ini. Apapun pengaruh hasil spekulasi tersebut terhadap dirinya, penting atau tidak, setidaknya untuk saat ini tidak berarti apa-apa. Lambat laun, mata Wu Yun berangsur-angsur menjadi tegas. Haha, apapun yang terjadi, aku, Wu Yun, tidak akan mundur. Sekarang aku di sini, aku tidak perlu takut apakah itu jalan yang kamu atur untukku atau tidak. Aku tidak bisa membantahnya. Jadi aku ikuti saja jalanmu. Ayo pergi. Bukannya aku, Wu Yun, menerima takdirku, tapi aku ingin melihat jalan seperti apa yang telah kamu atur untukku. Aku ingin tahu. Lebih banyak lagi, pada akhirnya, biarkan aku mengikuti pengaturanmu, kemana kamu pergi. Berbisik pada dirinya sendiri, Wu Yun perlahan kembali sadar. Dia melirik pria parubaya yang agung di depannya, lalu mengangguk dan berkata, "Senior, karena kamu sudah mengatakan ini, tidak masuk akal bagiku untuk menolak lagi. Dengan cara ini, selama senior biarkan aku melakukannya, jika masalahmu tidak melampaui lingkup prinsip moral langit dan bumi, junior ini pasti akan bertarung sampai mati." Kata-kata itu benar. Mendengar jawaban Wu Yun, pria parubaya yang agung tiba-tiba tersenyum di seluruh wajahnya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan melebih-lebihkan bahkan jika aku mati. Kita tidak bisa mencapai titik itu, tapi apa yang kami ingin kamu lakukan masih belum pasti. Kita harus melakukan sesuatu. Sekarang, kita super. Area atas dari pesawat dewa bergabung dengan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat suci untuk mencoba mengatasi masalah ini. Kami belum memikirkan metode pastinya, dan kami tidak tahu persis apa yang kami ingin Anda lakukan, tetapi kami yakin kami pasti membutuhkan Anda." Kali ini, nada suara pria parubaya yang bermartabat itu menjadi jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Tampaknya persetujuan Wu Yun menghilangkan sebagian kabut di hatinya dan memberinya kelegaan besar atas hatinya yang tertekan. Itu berarti aku tidak perlu melakukan apapun sekarang. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya yang agung itu. "Ya, masih ada waktu, dan kamu masih perlu berkembang. Aku tidak bisa membawamu ke level atas secara langsung sekarang. Aku akan menunggu sampai kamu lebih kuat. Kamu, sekarang berada di level ke-7 dari Sudosein. Dengan kemampuanmu, dalam 3 bulan, kamu harus apakah itu cukup? Guntur suci, tingkat ke-5 atau lebih tinggi. Ketika Anda memiliki kekuatan 5 guntur suci, itu seharusnya cukup untuk mencapai tingkat atas. Pada saat itu, kami akan mengatur beberapa pengalaman bagi Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda. Tentu saja, jika Anda dapat mencapai guntur suci tingkat ke-5 terlebih dahulu, tentu saja Anda dapat datang lebih awal, dan saya akan menjemput Anda terlebih dahulu. Bisakah kamu naik ke tingkat atas hanya dengan kekuatan 5 guru suci? Tetap di sana setelah pria parubaya yang agung itu selesai berbicara, Wu Yun mengulanginya seperti gumaman. Apa yang dikatakannya nanti memang merupakan hal yang baik bagi Wu Yun. Pada saat itu, kawasan kelas atas akan mengatur tempat baginya untuk mengalami dan berlatih. Dengan kata lain, selama dia pergi ke area kelas atas, dia akan diperlakukan seperti VIP kelas atas tanpa melakukan usaha apapun. Tapi kenapa? Mereka ingin melatihku dan kemudian membantu mereka. Atau ada hal lain yang terjadi? Wu Yun berbisik kaget. Tampaknya sangat jelas dan sederhana. Tapi, apakah sesederhana itu? Wu Yun selalu merasa bukan itu masalahnya. Tapi dia tidak bisa memikirkan hal lain. Baiklah anak kecil, jangan terlalu banyak berpikir, ayolah, aku pergi dulu. Dengan mengatakan itu,
pria parubaya yang agung itu berdiri. Tapi begitu dia bangun, dia berhenti dan berbalik. Ngomong-ngomong, aku akan menyapa Sekte Ekstrim dan Sekte Xiao Yang agar kamu tidak jatuh. Jika waktunya tiba, jika kamu ingin pergi, pergilah ke sana. Juga, kamu, aku janji jangan lupa bahwa akan memakan waktu 3 bulan, atau lebih cepat, untuk berkultivasi ke tingkat kelima dari Guntur Suci. Ya, mantan. Sebelum kata, generasi, dapat diucapkan, pria parubaya yang agung itu sudah menghilang di dalam kamar. Wu Yun mengerutkan bibirnya, merasa sedikit rumit. Awalnya, dia sangat menghormati pria parubaya yang agung ini. Terlebih lagi, Wu Yun tidak pernah menyadari sesuatu yang aneh pada pria parubaya yang bermartabat ini. Namun, sampai Wu Yun mengangguk setuju, dia selalu merasa pria parubaya yang agung itu sepertinya tiba-tiba berubah. Itu tidak jelas, tapi Wu Yun punya perasaan seperti itu. Rasanya seperti rencana yang sudah lama direncanakan akhirnya menjadi kenyataan. Ibarat ikan yang sudah lama menunggu dan akhirnya memakan umpannya. Apakah itu ilusi? Itu ilusi, itu pasti ilusi. Wu Yun mempertanyakan dirinya sendiri dan menegaskan dirinya sendiri, dengan suasana hati yang agak rumit. Namun Wu Yun adalah orang yang berpikiran terbuka, ia tidak akan selalu tertekan karena suatu masalah yang tidak dapat ia pecahkan atau selesaikan. Terlepas dari apakah masalah ini baik atau buruk baginya. Selama Anda belum bisa memahaminya, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Harus ada jalan sebelum mobil mencapai gunung, jika Anda tidak bisa mengetahuinya sekarang, Anda pasti akan mengetahuinya ketika saatnya tiba, ketika Anda benar-benar bertemu dengannya. Untuk saat ini, saya tidak memikirkannya lagi. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Sekte Ekstrim dan Sekte Xiao yang untukku, jadi itu bagus. Kalau tidak, jika mereka benar-benar memberontak, aku mungkin akan mendapat masalah. Jika dia pergi ke sana secara langsung, maka di sana tidak akan ada masalah. Ayo pergi besok. Pada saat itu, kita akan melihat seberapa jauh teknik rahasia dan warisan kedua sekte itu dapat membawaku. Jika aku ingin mengetahui kebenarannya, itu adalah semakin cepat aku mencapainya. Guntur Suci tingkat kelima, semakin baik. Semakin cepat saya memintanya untuk menjemput saya, semakin cepat saya tahu apa yang terjadi. Setelah menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, Wu Yun secara bertahap menjadi lebih terorganisir dan memiliki rencana kasar untuknya. Jalur berikutnya. Bab 2986 pergi besok. Ada langkah kaki di luar ruangan. Itu Wang Tong dan Yue Yiren. Mereka berdua mungkin datang setelah mereka menyadari aura parubaya yang agung menghilang dan menebak bahwa orang itu telah pergi. Masuk, dia pergi. Wu Yun berkata dengan keras ke pintu. Dia tahu bahwa Yue Yi dan Wang Tong sedang menunggu kabar darinya. Benar saja, begitu Wu Yun selesai berbicara, mereka berdua membuka pintu dan masuk. Wang Tong tidak terlalu cemas. Yue Yiren tampak jauh lebih cemas, tentu saja, mungkin karena dia lebih mengkhawatirkan Wu Yun. Dia buru-buru menanyakan banyak pertanyaan pada Wu Yun. Misalnya, apa yang dikatakan pria parubaya yang agung itu kepada Wu Yun, apakah dia mengancam Wu Yun, atau semacamnya. Lagi pula, aku banyak bertanya. Relevan atau tidak relevan, saya menanyakan semuanya. Wu Yun juga bingung dengan pertanyaannya. Beberapa pertanyaan, tebak Wu Yun, dan beberapa pertanyaan, Wu Yun bahkan tidak dapat memikirkannya. Misalnya, Yue Yiren sebenarnya bertanya apakah pria parubaya agung yang meninggalkan Wu Yun sendirian memiliki pemikiran jahat tentang Wu Yun dan apakah dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Katakan padaku, tidak ada orang lain yang memiliki masalah seperti ini kecuali dia. Namun, tidak ada cara lain selain menjawabnya satu persatu. Tapi jawabannya adalah jawabannya, Wu Yun tidak mengatakan apapun dengan jelas tentang pria parubaya yang agung, yang telah menemukan identitasnya, mengetahui bahwa dia datang dari masa depan, dan memintanya untuk membantu mencegah kehancuran. Bukannya menurutku Yue Yiren tidak bisa mempercayainya. Saya hanya merasa memberitahu Yue Yiren tentang masalah ini tidak akan banyak berpengaruh. Selanjutnya, Wu Yun juga memberitahu Yue Yiren dan yang lainnya bahwa pria parubaya yang agung itu telah pergi ke Sekte Ekstrim dan Sekte Xiao yang terlebih dahulu untuk menyapa. Pada saat yang sama, dia memberitahu mereka bahwa dia akan bersiap untuk pergi ke dua sekte ini besok. Pergi ke Sekte Ekstrim harus cepat, karena Wu Yun hanya perlu mengambil keterampilan rahasia Sekte Ekstrim yang dapat mengeluarkan kemampuan pamungkasnya. Ini tidak memakan waktu lama, ini hanya sebuah perjalanan. Yang benar-benar memakan waktu adalah Xiao Yangsong. Menerima warisan Taoisme bukanlah masalah kecil. Bisa saja dalam waktu 10,5 hari, selama 1 atau 2 bulan, atau 2 atau 3 bulan, semuanya mungkin. Oleh karena itu, Wu Yun juga membuat beberapa pengaturan sebelumnya. Pengaturannya tentu saja tentang Yue Yiren. Wang Tong tentu saja tidak membutuhkannya untuk membuat pengaturan.
Wu Yun berencana membiarkan Yue Yiren mengikuti Wang Tong dan kembali ke Sekte Dao Wang besok, sementara dia pergi ke Sekte Ekstrim dan Sekte Xiaoyang. Awalnya, Yue Yiren menolak. Dia seharusnya khawatir tentang kedua sekte yang mengkhianati satu sama lain, dan dia tidak ingin dipisahkan dari Wu Yun sekarang. Apalagi setelah menyaksikan Wu Yun hampir mengalami hidup dan mati sebanyak 2 kali pada tahap kompetisi sebelumnya, saya semakin merasa tidak ingin meninggalkan Wu Yun. Tapi setelah permintaan kuat Wu Yun dan penekanan berulang kali bahwa pria parubaya yang bermartabat telah pergi untuk menyapa, tidak ada masalah. Yue Yiren dengan enggan menyetujui dan mengikuti Wang Tong kembali ke Wang Song untuk menunggu Wu Yun. Saya mungkin memerlukan waktu selama perjalanan ini. Master Sekte Wang Tong, gadis kecil Yue Yiren ini agak mudah tersinggung. Jika saya menyinggung Master Sekte dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Setelah mengucapkan Tong Yue Yiren, Wu Yun sekali lagi mengangkat tangannya dan berkata kepada Wang Tong. Hah, kaulah yang mudah tersinggung, seluruh keluargamu mudah tersinggung, seluruh keluargamu mudah tersinggung. Kata Yue Yiren dengan wajah tidak senang. Wang Tong pun tertawa terbahak-bahak saat melihatnya, lalu berkata bahwa Wu Yun harus yakin bahwa kemampuan Sekte Dao Wang untuk menjadi menonjol dan populer lagi kali ini sepenuhnya karena Wu Yun dan Yue Yiren. Saya tidak berani mengatakannya di tempat lain, tetapi di Sekte Dao Wang, selama Yue Yiren tidak melakukan pembunuhan dan pembakaran, semuanya gratis. Terima kasih Tuan. Wu Yun menyerahkan tangannya lagi. Dengan jaminan Wang Tong, dia benar-benar lega. Faktanya, yang dia khawatirkan bukanlah Yue Yiren akan menentang Wang Tong. Sebaliknya, dia khawatir tentang konflik apapun antara Yue Yiren dan murid Sekte Dao Wang lainnya. Bagaimanapun, temperamen Yue Yiren, jika bukan karena Wu Yun, dia akan menjadi sangat liar. Setelah beberapa saat, Wu Yun berkata pada Yue Yi lagi. Baiklah, gadis kecil, kali ini aku mungkin harus tinggal di Xiaoyangzong beberapa lama untuk menerima warisan Tao. Diperkirakan waktunya tidak akan singkat. Setelah kamu kembali ke Sekte Dao Wang, jangan buang waktumu. Cobalah, mundur sebentar dan tunggu aku kembali. Jika aku tidak kembali, jangan datang kepadaku. Jika ada masalah, tunggu saja aku di Sekte Dao Wang. Teruslah bicara, apakah kamu tidak menggangguku? Yue Yiren menjawab dengan mulut datar. Wu Yun juga tersenyum tak berdaya dan tidak banyak bicara. Tapi kenapa Wu Yun menekankannya berulang kali? Apakah ini benar-benar karena dia bertele-tele? Sama sekali tidak. Yue Yiren diminta mundur karena kali ini dia benar-benar akan tinggal di Xiaoyangzong untuk beberapa waktu. Tetapi selama dia tinggal di Xiaoyangzong, apakah cukup bagi Yue Yiren untuk mengasingkan diri? Tahukah Anda, kemunduran bisa memakan waktu paling sedikit 3 bulan, paling lama setengah tahun, atau bahkan 1 tahun. Oleh karena itu, jelas tidak sampai sejauh ini. Wu Yun tidak mengatakan berapa lama dia akan tinggal di Xiaoyangzong, dan meminta Yue Yiren mundur. Di saat yang sama, dia juga mengingatkan Yue Yiren untuk tidak mencarinya sebelum dia kembali. Pasti ada alasannya. Sebab, selanjutnya Wu Yun akan bertindak sendiri. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Wu Yun tidak memberitahu Yue Yiren semua yang dikatakan pria parubaya agung itu kepadanya. Saya hanya tidak ingin melibatkan sang Yue Yiren. Setelah dia meninggalkan Xiaoyangzong, dia berencana mencari tempat untuk meningkatkan budidayanya ke guntur suci tingkat kelima secepat mungkin. Lalu, pergilah ke area superior sendiri. Aliran ini jelas bukan air jernih, jadi Wu Yun tidak rela membiarkan Yue Yiren mengikutinya mengalirkan air berlumpur ini. Mengenai semua ini, Yue Yiren masih belum tahu apa-apa tentangnya. Dia hanya mengira Wu Yun lah yang mengomel dan terus mengeluh. Setelah suatu malam, saat fajar, mereka berangkat secara terpisah. Wang Tong, bersama Yue Yi dan orang lain dari Sekte Dao Wang, bergegas kembali ke Sekte Dao Wang. Wu Yun, sebaliknya, pergi ke Sekte Ekstrim sendirian. Bab 2987 Pemberhentian kedua, Xiaoyangzong. Pergi ke Sekte Ekstrim dulu, lalu Sekte Xiaoyang. Ini adalah rencana Wu Yun. Dibutuhkan sekitar 3 jam untuk sampai ke Sekte Ekstrim. Adapun orang-orang dari Sekte Ekstrim dan Sekte Xiaoyang, mereka kembali semalaman kemarin. Oleh karena itu, Wu Yun harus bisa mengejar ketinggalan ketika dia pergi ke sini. Perjalanannya lancar, dan 3 jam kemudian, Wu Yun tiba di luar Sekte Ekstrim. Tanpa kata-kata sopan, Wu Yun terbang langsung dari udara. Tidak sopan mengatakannya. Memang merupakan perilaku yang tidak bersahabat bagi orang luar, yang bukan satu generasi dengan pemimpin tertinggi sekte tersebut, untuk terbang langsung ke sekte tersebut. Tapi Wu Yun bukanlah seorang pemuda dan masih muda, apakah dia tidak tahu? Alam tahu. Tapi dia merasa tidak ada alasan untuk bersikap sopan kepada sekte ekstrim. Pertama-tama, sekte ekstrim menginginkan nyawanya saat itu. Keluhan seperti itu tidak bisa dikatakan abadi, tapi jelas tidak sopan. Kedua,
Pria parubaya yang agung telah datang ke Sekte Ekstrim untuk menyatakan pendiriannya dan memberikan peringatan. Sebelum dia datang, Wu Yun mungkin tidak berani tampil di depan umum, tapi sekarang, dia tidak takut. Belum lagi dia terbang dari udara, tapi dia datang langsung dari luar, selama dia tidak membunuh siapapun, tidak akan ada masalah. Wu Yun percaya bahwa kekuatan mengintimidasi pria parubaya yang agung itu masih ada. Benar saja, saat dia melihat Wu Yun melintasi langit. Di dalam Sekte Ekstrim, gelombang besar orang segera keluar. Gelombang orang pertama keluar, dan mereka semua mulai terlihat seperti akan menghentikan Wu Yun dan melawan Wu Yun. Rupanya dia menganggap Wu Yun sebagai penyusup. Namun, beberapa orang yang mengikuti langsung berhenti. Orang yang keluar dari belakang adalah Ni Zibai dan lainnya. Hentikan semuanya, dia adalah Wu Yun, biarkan dia masuk. Ni Zibai memarahi. Dan saat dia menyebut nama Wu Yun, sebagian besar anggota Sekte Ekstrim yang belum pernah melihat Wu Yun mengenalinya satu demi satu. Di saat yang sama, dia juga tahu apa yang dimaksud Wu Yun dengan datang ke sini. Tentu saja, di dalam hati mereka, mereka benar-benar tidak puas atau tidak bersahabat dengan Wu Yun. Wu Yun memecat kakak laki-laki mereka Nikun, dan kemudian datang untuk mengambil keterampilan budidaya rahasia dari Sekte Ekstrim mereka. Tidak ada yang akan terlihat bagus dalam hal ini. Tapi itu hanya tampilan yang buruk. Apalagi dia hanya berani melakukannya secara diam-diam. Di permukaan, mereka tidak berani mempunyai pikiran jahat terhadap Wu Yun. Bahkan Ni Zibai tidak berani. Kemarin, pria parubaya yang agung itu pergi ke sana secara langsung dan memberikan peringatan keras bahwa jika mereka berani melakukan trik apapun, mereka mungkin tidak akan berumur panjang. Namun, meskipun Anda tidak berani memiliki pikiran jahat, Anda tidak akan bersikap sopan. Setelah Wu Yun mendarat, Ni Zibai melemparkan jimat giok ke arah Wu Yun dan segera berkata, "Ini yang kamu inginkan. Coba lihat. Jika tidak ada masalah, silakan pergi. Sekte Ekstrim tidak mengecualikanmu, tapi juga tidak menyambutmu." Nada suaranya acuh tak acuh dan tidak sopan. Wu Yun tersenyum dan tidak peduli setelah menghancurkan jimat giok, informasi aneh dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya. Setelah melihat secara kasar dan menyimpulkan bahwa tidak ada masalah, Wu Yun berbalik dan terbang tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ni Zibai tidak sopan padanya, dia juga tidak menyelamatkan mukanya untuk Ni Zibai. "Saya berada di wilayah Anda, terbang masuk dan keluar, apakah Anda berani menggigit saya?" Memang benar, Ni Zibai tidak berani. Bahkan setelah Wu Yun pergi, seorang diaken di sebelahnya mendekati telinga Ni Zibai, mengucapkan beberapa kata dengan tatapan sinis, dan kemudian ditampar oleh Ni Zibai. Di saat yang sama, dia juga memarahi, "Diam, aku berani punya ide ini di masa depan. Aku akan segera mengeluarkanmu dari Sekte Ekstrim. Jika kamu ingin mati, jangan seret aku, apalagi seluruh ekstrim." Sekte. Di tempat lain, Wu Yun setelah meninggalkan Sekte Ekstrim, dia tidak segera mempraktikkan teknik ekstrim. Cepat bergegas ke Xiao Yangsong. Saya hanya bergegas sambil mempelajari teknik pamungkas ini. Meskipun jalur kultivasi Wu Yun sendiri bias untuk mengeksplorasi batas kemampuannya sendiri. Namun, teknik yang dia praktikkan masih merupakan teknik dewa bela diri tertinggi. Seperti kata pepatah, ada keahlian dalam segala hal. Teknik dewa bela diri Taisang ini bukanlah teknik yang dirancang khusus untuk mengeksplorasi batasan, sehingga batasan dalam banyak aspek belum tereksplorasi sepenuhnya. Tapi teknik rahasia budidaya ekstrim dari Sekte Ekstrim hanya bisa menutupi kekurangan ini. Tentu saja, sebagian besar kemampuan ekstrim Wu Yun telah dieksplorasi. Hanya saja di beberapa tempat, keadaannya kurang sempurna. Selanjutnya Wu Yun hanya perlu menggunakan metode kultivasi aslinya, dikombinasikan dengan teknik rahasia kultivasi ekstrim ini, untuk menggali sudah cukup. Seharusnya tidak terlalu sulit dan memakan waktu. Namun jika semuanya mencapai ekstrim dan sempurna setelah digali, Wu Yun merasa bahwa kekuatan tempurnya yang sebenarnya juga bisa ditingkatkan sampai batas tertentu. Ini pasti bagus. Sebelum saya menyadarinya, beberapa jam telah berlalu. Xiao Yangzong di perhentian kedua sudah muncul di hadapan Wu Yun. Prinsipnya sama, aturan lama, terbang saja dari udara tanpa ada upacara apapun. Tapi kali ini, Wu Yun terdiam sejenak di udara di luar Xiao Yangsong. Mungkin karena warisan Tao, Sekte Xiao Yang ini terlihat berbeda dengan Sekte Ekstrim. Seluruh istana Sekte ditutupi dengan aura yang sangat misterius. Warna lingkaran cahaya ini agak berbeda dengan warna yang dilihat Xiao Lin di panggung kompetisi hari itu ketika dia menggunakan kekuatan warisan Tao. Warna lingkaran cahaya ini adalah cian muda, dan warna pancaran cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan warisan yang digunakan Xiao Lin hari itu lebih transparan. Hanya saja meski warnanya berbeda, namun kesan yang dipancarkannya tetap sama. Apakah halo ini warisan dari Sekte Xiao Yang? Tampaknya warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Xiao Yang tidak lemah.
Seluruh istana sekte tertutup. Bisik diam-diam selama waktu ini, Wu Yun bahkan lebih penuh harapan atas warisan Xiao Yangzong yang akan segera diperoleh. Bab 2988 Pikiran Jahat Xiao Dian. Setelah jeda beberapa saat, Wu Kun mempercepat kecepatannya dan terbang dengan langkah besar. Benar saja, itu adalah pemandangan yang sama seperti ketika dia terbang ke sekte ekstrim. Begitu dia memasuki lingkup sekte Xiaoyang, banyak orang segera muncul dari mana-mana, bahkan ada yang terbang langsung untuk mencegatnya. Tapi juga, Xiao Dian, yang diusir dari belakang, menghentikannya. Semuanya tidak jauh berbeda dengan saat dia berada di sekte ekstrim. Sikap Xiao Dian tidak jauh berbeda dengan Ni Zibai. Mereka tidak berani marah, tetapi mereka kasar dan terlihat aneh. Segera, Wu Yun secara pribadi dipimpin oleh Xiao Dian dan yang lainnya ke tempat warisan Taoisme Xiao Yangzong. Ini adalah tanah datar yang diapit di antara beberapa puncak gunung. Areanya memang tidak terlalu luas, namun membuat orang merasa tidak tahu di mana letak awan. Meskipun saya tahu bahwa ruang terbuka di celah itu sangat lebar, saya masih merasa sangat bingung dan ilusi. Gelombang energi Qian yang memancarkan rasa misteri muncul dan menyebar kemana-mana di sekitarnya. Kalau dipikir-pikir, lingkaran cahaya yang menyelimuti seluruh sekte Xiaoyang yang dilihat Wu Yun ketika dia berada di luar lahir dari ini. Di ruang terbuka, ada formasi yang tampak rumit dan misterius yang terukir di tanah. Tak heran, tempat ini merupakan tempat warisan Tao dari sekte Xiao yang berada. Di dalam formasi tersebut terdapat patung batu kuno yang duduk bersila tanpa diketahui alasannya. Itu adalah patung batu manusia purba. Walaupun saya tidak mengenalinya, tidak perlu menebaknya. Patung batu ini pastilah nenek moyang yang meninggalkan silsilah ini, Xiaoyang. Tentu saja, ini bukanlah tubuh sebenarnya dari leluhur Henry Zhang. Saya tidak tahu apakah dia sendiri yang meninggalkannya di sini atau diukir untuknya oleh generasi selanjutnya. Tapi itu tidak masalah. Yang penting Wu Yun merasakan perasaan melompat dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, apakah itu seni dewa bela diri Taisang atau jalur reinkarnasi setelah digabungkan dengan roh bela diri yang melahap, ada perasaan berdebar yang sangat aktif. Jelas sekali, kedua orang ini sangat menantikan tempat warisan di depan mereka. Namun, ini juga pertama kalinya Wu Yun, dalam arti sebenarnya, merasakan energi reinkarnasi hidup dan mati setelah mengintegrasikan roh bela diri yang memangsa. Rasanya sangat mirip dengan jiwa bela diri yang menelan yang ada sebelumnya. Namun, jelas tidak seaktif dulu. Itu jelas ditekan oleh reinkarnasi hidup dan mati, tapi tidak sepenuhnya ditekan. Rasanya seperti dua orang melihat sesuatu yang mereka sukai. Yang satu masih anak-anak dan yang satu sudah dewasa. Anak-anak, ketika mereka melihat sesuatu yang mereka sukai, tidak tahu bagaimana menyembunyikan emosinya, mereka akan sangat bersemangat. Sebagai orang dewasa, dia juga menyukai sesuatu, tapi dia akan menyembunyikan dirinya dengan cerdik, menyembunyikan kegembiraannya di dalam hatinya, dan tidak menunjukkannya secara jelas. Ini kurang tepat, tapi sangat tepat untuk menggambarkan jiwa bela diri yang melahap yang ada sendirian dan jiwa bela diri yang melahap yang menyatu dengan reinkarnasi hidup dan mati. Tempat itu telah dibawakan kepadamu dan diberikan kepadamu. Kemarin, orang dewasa itu datang ke sini sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu bisa tinggal. Tapi juga ini baru 3 bulan, jika kamu tidak bisa memahaminya setelah 3 bulan, maka akulah, Xiao Dian, yang harus disalahkan. Jadi, tolong. Waktu mulai dihitung sejak kamu datang ke Xiao Yangzong, yaitu hari ini. Wu Yun sedang melihat ke tempat di mana Taoisme diwarisi dan berpikir diam-diam. Suara Xiao Dian terdengar dari belakang. Faktanya, ini terdengar seperti pernyataan yang sangat normal. Tapi setelah mendengarkan, Wu Yun menunjukkan senyum jahat yang samar dengan tenang. Jelas sekali, meskipun Xiao Dian secara langsung memberikan tempat di mana Taoisme ini diwarisi kepada Wu Yun untuk berlatih. Tapi dia jelas tidak siap membiarkan Wu Yun mendapatkan apapun dari sini. Biasanya, jika Anda menerima warisan Taoisme, biasanya diperlukan waktu setidaknya setengah tahun untuk memulai dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk menunjukkan hasilnya. Mereka yang cepat mungkin mencapai sesuatu dalam waktu 1,5 tahun, sementara yang lain mungkin membutuhkan waktu 2 tahun. Dan ini berbicara tentang mereka yang memiliki bakat yang baik dan dapat memahami warisan Taoisme. Dia adalah orang yang sombong seperti Xiao Lin, yang dikatakan memiliki pemahaman terdalam tentang warisan sekte tersebut dalam 100 tahun terakhir. Butuh waktu 1 tahun 2 bulan untuk mencapai beberapa keberhasilan. Selain itu, Xiao Lin tidak hanya mengetahui tempat ini dengan baik sejak dia masih kecil, tetapi dia juga mempraktikkan teknik Xiao Yangzong. Jika tidak, langkah ini akan lebih sulit dicapai dan hanya memerlukan waktu lebih lama. Terlihat tidak mudah untuk memahami dan menerima silsilah ini. Tapi baru 3 bulan sejak Xiao Dian membuka mulutnya, dia jelas memanfaatkan celah tersebut dan menemukan Wu Yun.
Karena pada awalnya waktunya tidak ditentukan. Dalam 3 bulan terakhir, pria parubaya yang agung itu mungkin melakukan perjalanan. Xiao Dian khawatir akan tertangkap, jadi dia memutuskan untuk melakukannya. Jika tidak, dia mungkin bisa memberi waktu 3 hari atau 3 jam kepada Wu Yun. Untuk mengambil langkah mundur, mari luangkan waktu. Untuk menerima warisan Tao milik Sekte Xiao yang dengan lancar, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah berlatih metode budidaya Sekte Xiao yang sendiri dalam waktu yang lama. Dan jika syarat pertama tidak dapat dipenuhi, maka syarat kedua harus dipenuhi dan masuk dengan semacam tanda peninggalan nenek moyang Sekte Xiao Yang. Setidaknya salah satu dari 2 syarat ini harus dipenuhi. Jika tidak, jika Anda masuk secara membabi buta, Anda mungkin tidak dapat menerima warisan, dikeluarkan, atau bahkan dikeluarkan. Tapi yang lebih penting, saya takut hidup saya dalam bahaya. Tapi Xiao Dian tidak menyebutkan semua ini, yang jelas-jelas berbahaya. Namun, ini hanya untuk pihak luar. Bagi Wu Yun, apa yang disebut kondisi ini tidak diperlukan sama sekali. Wu Yun tidak pernah memikirkannya sejak awal. Bagaimanapun, bentuk kultivasi dan struktur kultivasinya berada di luar perbandingan dan pemahaman orang biasa. Namun Xiao Dian tidak mengetahui hal ini, dan ia juga berharap Wu Yun tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk memasuki tempat warisan Taoisme. Sekarang, dia mungkin menunggu Wu Yun masuk begitu saja dan kecelakaan seperti apa yang akan terjadi. Dan jika terjadi kecelakaan seperti ini, dia tidak hanya bisa menonton pertunjukannya, tapi juga membalas dendam. Itu juga akan membuat pria parubaya yang agung tidak dapat menemukan alasan untuk menghukum mereka. Tapi bagaimana dia bisa memikirkannya? Jiu-jiu kecil di dalam hatinya sebenarnya telah terungkap kepada Wu Yun sejak lama. Bab 2989 2 pilihan. Namun, dia menebak pikiran Xiao Dian tetapi belum memperhatikannya. Ini adalah hal yang paling menakutkan dan kuat tentang Wu Yun. Dan ketika Xiao Dian dan yang lainnya menantikannya tetapi tidak berani mengungkapkan konspirasi batin mereka. Wu Yun terharu. Dia memandang Xiao Dian, mengangguk, dan berkata dengan tenang, 3 bulan sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Wu Yun berbalik dan melangkah menuju ruang terbuka di depan yang berisi warisan Taoisme. Masuk. Meskipun ini pertama kalinya saya ke sini, tidak ada yang memberi saya nasihat apapun. Tapi Wu Yun masih bisa melihat sekilas kemana dia harus pergi. Posisi sekitar 5 meter di depan patung batu juga merupakan posisi yang relatif penting dalam formasi tanah. Sebuah kasur jatuh di sana. Wu Yun terbang dan duduk bersila di kasur. Tidak banyak yang bisa dikatakan, dan Wu Yun tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah duduk bersila, saya langsung memejamkan mata dan mulai memahaminya. Dan saat ini, ketika Wu Yun memejamkan mata, Xiao Dian dan orang lain di luar langsung bersorak. Mungkin akumulasi emosi itulah yang ingin saya keluarkan terlalu banyak. Setelah mengetahui Wu Yun tidak bisa lagi melihat wajah mereka, masing-masing langsung menjadi ganas, bahkan memperlihatkan gigi dan cakarnya. Dengan begitu, Wu Yun seolah-olah akan terkoyak-koyak di udara. Tentu saja, mereka tidak berani melakukan hal yang tidak diinginkan secara langsung kepada Wu Yun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berharap bahwa Wu Yun, yang secara membabi buta memasuki tanah warisannya tanpa persiapan apapun, akan dikucilkan, diusir, atau bahkan langsung dipukul. Dengan keras. Dan setidaknya menurut mereka, Wu Yun, yang masuk begitu saja, setidaknya akan dikucilkan. Namun apa yang terjadi selanjutnya, apa yang terjadi di hadapan mereka, apa yang terjadi pada Wu Yun, apa yang terjadi di tempat warisan Taoisme, membuat mereka tercengang sesaat. Saya melihat Wu Yun, yang sedang duduk bersila di atas kasur, tidak hanya tidak ditolak, tetapi terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan warisan yang tertanam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul menuju tubuh Wu Yun. Jelas sekali, Wu Yun tidak dikucilkan, dan bahkan tidak dikucilkan, sehingga bahaya lain akan semakin kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena jika dikecualikan, mustahil kekuatan warisan ini berkumpul di sekitar Wu Yun. Namun, hal inilah yang membuat mereka lesu dan tidak mampu memahaminya. Mengapa? Mengapa Wu Yun tidak dikecualikan? Dia jelas tidak memiliki persiapan dan pastinya tidak pernah mempraktikkan teknik Xiao Yang Song. Biasanya, ini tidak ada. Tapi semua yang ada di depanku dilihat dengan mataku sendiri, dan tidak ada yang salah tentang itu. Jika dia benar-benar ingin tampil beda, bahkan Xiao Dian pun benar-benar terpana. Namun, mungkin itu lebih tidak terduga. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah permulaan. Pada saat ini, Wu Yun sudah bisa merasakan bahwa kekuatan warisan di sekitarnya telah berkumpul di sekelilingnya. Tunggu saja sampai dia siap untuk mulai menyerap pemahamannya. Adapun mengapa dia tidak dikecualikan. Tentu saja, itu karena keterampilan yang dipraktikkan Wu Yun, seni dewa bela diri tertinggi, dan kemampuannya yang mencakup segalanya dan menantang surga yang memungkinkan Wu Yun dengan mudah menerima kekuatan warisan Tao ini.
Dengan kata lain, Xiao Dian percaya bahwa jika kamu melatih keterampilan Xiao Yangzong, kamu tidak akan ditolak oleh kekuatan warisan. Tapi teknik Dewa Bela Diri tertinggi Wu Yun bisa menghilangkan dendam ini. Biarkan kekuatan warisan secara otomatis mengenali bahwa keterampilan ini adalah keterampilan Xiao Yangzong. Mungkin itulah maksudnya. Tapi ada alasan lain. Itulah jiwa bela diri yang menelan, walaupun telah menyatu dengan reinkarnasi hidup dan mati, namun fungsi dan kemampuannya tidak ditelan dan dihilangkan oleh reinkarnasi hidup dan mati, melainkan diperkuat. Sampai batas tertentu. Oleh karena itu, adanya kekuatan jiwa bela diri yang melahap juga menjadi salah satu alasan mengapa Wu Yun dapat dengan cepat diterima dan dikenali oleh kekuatan warisan Tao tersebut. Apalagi yang dihadapi Wu Yun saat ini adalah soal pilihan. Pilihan pertama adalah tidak menggunakan kemampuan menelan jiwa bela diri. Serap saja dan pahami. Pilihan kedua adalah secara langsung menggunakan kemampuan menelan jiwa bela diri untuk melahap dan menyerap kekuatan ini, dan kemudian secara pasif memahaminya. Tidak ada keraguan bahwa opsi kedua ini jauh lebih cepat, mudah, sederhana, dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih besar. Namun, apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini bukanlah pilihan kedua. Yang dia pikirkan hanyalah pilihan pertama. Tentu saja, ini tidak berarti Wu Yun melakukannya dengan sengaja dan sengaja menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Namun hasil yang didapat setelah kedua pilihan tersebut berbeda. Jika dia menyerap dan memahaminya sendiri, tanpa kemampuan menelan jiwa bela diri, maka setelah berhasil, Wu Yun akan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, seperti seni bela diri yang diwariskan. Dan warisan. Bahkan mungkin diintegrasikan dengan kemampuan Anda yang lain untuk memainkan beberapa peran yang tidak terduga. Namun jika Anda secara langsung menggunakan kemampuan menelan jiwa bela diri untuk secara pasif menyerap dan memahaminya secara pasif, maka, tidak ada keraguan bahwa kekuatan Wu Yun akan menjadi lebih kuat. Namun ilmu bela diri yang diwariskan di dalamnya seperti beberapa teknik rahasia yang hilang yang hanya bisa dipahami secara perlahan oleh diri sendiri, Wu Yun tidak bisa mendapatkannya. Dan karena itu, yang ada dalam pikiran Wu Yun adalah pilihan pertama, yang lebih sulit dan tingkat keberhasilannya lebih rendah. Bab 2990 Petunjuk Langkah Demi Langkah. Cobalah, 3 bulan sepertinya agak singkat. Namun, seharusnya tidak ada masalah besar. Bagaimanapun, garis keturunan ini ditinggalkan oleh leluhur yang mendirikan Sekte Xiaoyang. Ada kemungkinan untuk membuat sebuah sekte. Karakternya pasti tidak buruk dan patut dicoba. Jika tidak berhasil, gagal, atau tidak dapat diselesaikan dalam 3 bulan dan memakan waktu lebih lama, maka kami akan memikirkan solusi lain saat itu. Wu Yun diam-diam berkata sambil berbisik, dia segera membuat keputusannya sendiri. Tanpa bergerak, Wu Yun diam-diam menyingkirkan keinginannya untuk menggunakan jalur reinkarnasi menelan jiwa bela diri. Pada saat yang sama, dia mengerahkan teknik Dewa Bela Diri Taisang, kekuatan Dewa Super, untuk beredar ke seluruh tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah setiap sel dalam tubuh fisik telah dilewati. Dan ini juga merupakan persiapan Wu Yun sebelum penyerapan. Setelah beberapa saat persiapan, semuanya sudah siap. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan melepaskan semua pertahanan fisiknya. Dalam sekejap, kekuatan warisan yang telah berkumpul di sekelilingnya melonjak menuju tubuh Wu Yun dengan kecepatan yang hampir gila. Setelah memasuki tubuh, kekuatan warisan ini dengan cepat menemukan kemana mereka harus pergi. Tepat di dekat dantian Wu Yun, ia membentuk tubuh mandiri dan berkumpul, mengembun menjadi bola energi seukuran kepalan tangan yang seperti dantian. Berkembang biak dengan cepat, meskipun ukuran tubuh energi bola tidak berubah, kekuatan warisan yang terkandung di dalamnya meningkat berkali-kali lipat. Sial, begitu cepat. Kamu menemukan kemana kamu harus pergi tanpa kendali sama sekali. Apakah begitu mulus? Melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya, Wu Yun terkejut dan diam-diam berkata. Bahkan dia pun kaget. Dia tidak pernah menyangka semuanya akan berjalan semulus ini. Bahkan sangat halus hingga terasa agak palsu. Saya selalu merasa bahwa kekuatan warisan ini memiliki niat jahat. Namun, Wu Yun jelas merasa bahwa kekuatan warisan ini tidak memiliki niat jahat. Bahkan jejak amarah pun tidak terdeteksi, terasa sangat damai. Apakah berjalan lancar? Wu Yun diam-diam berseru lagi, itu agak terlalu mudah. Segalanya pada saat ini, mulai dari Wu Yun yang duduk bersila, hingga Xiao Dian dan yang lainnya tertegun di luar, hingga saat ini, kekuatan warisan dengan cepat mengembun di tubuh Wu Yun. Sepertinya banyak hal yang terjadi, namun nyatanya hanya sesaat. Itu hanya terjadi dalam jangka waktu singkat. Tapi ini hanya perasaan Wu Yun sendiri. Sungguh, dia tidak tahu seperti apa orang-orang di luar. Tapi pemandangan yang dilihat semua orang di luar jauh lebih mengerikan dan sulit dipercaya daripada apa yang dirasakan Wu Yun sendiri. Xiao Dian dan yang lainnya baru saja melihat semuanya, kecuali kekuatan pengumpulan warisan di tubuh Wu Yun. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Wu Yun tidak hanya ditolak,
tetapi bahkan mampu menyerapnya dengan begitu gila. Kecepatan ini sungguh tak terkalahkan. Terlepas dari apakah Wu Yun bisa memahaminya atau tidak, kecepatan penyerapannya pasti bisa dikatakan tak terkalahkan. Setidaknya dalam 100 tahun terakhir Sekte Xiaoyang, atau dalam sejarah silsilah ini adalah kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Namun, bagi Xiao Dian dan yang lainnya, yang lebih tidak bisa mereka pahami adalah hal lain. Patung batu itu. Ya, itulah patung batunya. Ya Tuhan, apakah 5 berkas cahaya itu bersinar dari roh leluhur? Ada pepatah di buku-buku kuno tentang warisan garis keturunan ini. Jika ada yang bisa memicu pancaran cahaya 5 patung batu itu, mereka akan menjadi dapat menerimanya dengan integritas mutlak. Silsilah ini diwariskan. Munculnya pilar cahaya membuktikan persetujuan leluhur, dan jumlah pilar cahaya membuktikan tingkat persetujuan leluhur. Hanya ada 5 tingkat pengakuan. 1 cahaya pilar mewakili tingkat persetujuan terendah. Perwakilan dari 5 jalan memiliki tingkat pengakuan tertinggi. Leluhur, apakah ini berarti dia diakui sepenuhnya? Wu Yun, dia, sebagai orang luar, kenapa? Mengapa pilar cahaya patung batu ini bisa dipicu? Mengapa digunakan oleh leluhur? Dialah yang mengenalinya. Ini adalah level yang bahkan Xiaolin tidak bisa capai. Pada awalnya, Xiaolin bisa baru saja mengaktifkan pilar setengah cahaya dari patung batu itu. Itu adalah suara Xiao Dian. Saat ini, dia tampak sedikit tidak bisa mengendalikan emosinya. Sebagai pemimpin sekte yang bermartabat, dia agak tidak koheren tidak hanya dalam hal bahasa tetapi juga di depan para pemimpin sekte senior dan murid di sekitarnya. Suara itu penuh ketakutan dan kekhawatiran yang tak terkendali. Apa yang dia takuti dan apa yang dia khawatirkan sebenarnya sangat jelas. Xiaolin, yang dikenal sebagai murid Tianjiao pertama dalam 1 abad dan telah menerima warisan Tao hingga tingkat yang tak tertandingi, tidak ada bandingannya dengan Wu Yun saat ini. Bagaimana Xiao Dian bisa tenang ketika orang luar dikenali oleh warisan Tao yang ditinggalkan nenek moyang keluarganya? Bagaimana kamu tidak takut? Kini, rencana awalnya untuk menonton teater telah hancur total dan tidak bisa ada lagi. Saat ini, Wu Yun masih menyerap. Dia tidak mengetahui ekspresi Xiao Dian dan orang lain di luar, dia tidak mengetahui kondisi patung batu tersebut, dan dia bahkan tidak mengetahui bahwa dia telah dikenali oleh nenek moyang sekte Xiao yang diwakili oleh batu tersebut. Patung. Yang dia tahu hanyalah semuanya berjalan baik. Beberapa orang terkejut bahwa ini berjalan lancar, dan beberapa orang tidak percaya. Dalam waktu singkat, kekuatan warisan Tao yang dibutuhkan dalam tubuhnya telah mencapai titik yang relatif kritis. Dan langkah selanjutnya adalah memahami kekuatan menghirupnya ke dalam tubuh. Dari situ, dia menyadari seni bela diri yang diwariskan, segala sesuatu yang terkandung dalam kekuatan silsilah ini, dan segala sesuatu yang dapat diberikan oleh silsilah ini kepadanya. Wu Yun yang tidak menyadarinya, berpikir bahwa realisasi selanjutnya mungkin akan memakan waktu lama, atau bahkan lama sekali. Dia tidak yakin apakah 3 bulan sudah cukup. Bahkan menebak-nebak mungkin tidak akan cukup. Tapi sebentar lagi, dia akan tahu. Tidak perlu waktu 3 bulan sama sekali. Sebab, dia sudah diakui, dan diakui setinggi-tingginya. Dan pengakuan tingkat tinggi seperti itu, dalam arti tertentu, hampir setara dengan kemunculan kembali leluhur Xiao Yangzong dan instruksi langkah demi langkah. Mungkinkah ini sederhana?